Kalau ada kejadian kayak gini, perempuan mana lagi yang harus dipercaya? Waduh, ada apa sih ini? Ada penipuan guys katanya gitu ya. Katanya ada penipuan yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan. Waduh, seperti apa? Kita akan reaction gitu ya informasinya dalam gelar tikar drama patah hati. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang udah subscribe. Niat hati untuk menikahi sang pujaan hati rupanya harus berakhir dengan sakit hati. Dan tanpa diketahui rupanya wanita yang diidam-idamkan yang menjadi pujaan seorang penipu. Waduh. Udah kirim duit puluhan juta dong. Pasti kan kalau pernikahan gitu ya, ada modal gitu ya, ada yang harus dikeluarkan dan angkanya tentu nggak main-main gitu ya. Langsung saja kita reaction informasinya dari Vogue JKT. Jangan lupa subscribe gelar tikar. Terima kasih. Bikin nyesek pria ini diselingkuhi dan ditipu sama calon istrinya. Uang sama perhiasan ludes. Udah diselingkuhi, ditipu lagi. Waduh. Double kill banget ya. Ada yang mau nikah tapi gak jadi. Waduh, ini foto prewedding atau gimana nih? Ditipu WO, tetot calon istri. Ting, ditipu calon istri. Waduh. Uang untuk biaya nikah hilang, sisa 29.000. Wow, dari 11 juta ini sebelumnya ya. Uangnya dipakai apa? Nggak tahu, masih teka-teki. Dilihat mutasi rekening koran, uangnya sudah hilang sejak November 2025. Baru ketahuan April H-1 bulan menikah gitu. Yap, uang sudah hilang dari November 2025, tapi kami bertunangan Desember 2025. Sungguh plot twist, nggak masuk ke pola pikirku untuk apa bertunangan, sedangkan uang untuk keperluan nikahnya sudah dia habiskan. Waduh. Persiapan nikah udah dari tahun lalu, udah beli seserahan, beli ke toko langsung dan beli online. Aduh, mau yang lebih gong gitu. Ini dia udah beli spring bed, terus udah beli lemari, udah beli sofa, terus udah beli meja rias. Ini untuk apa nih? Untuk rumah ya gitu. Yang lebih gong, perhiasan hampir 30 juta, larinya kemana? Wow. Ke penggadaian emas untuk nikah digadaikan dari bulan Januari 2026. Ketahuannya bulan April 2026, sebulan sebelum menikah. Awal mulai semua terbongkar dari sini. Ada firasat dia selingkuh karena selalu chat dan VC sangat intens. Bilangnya cuma teman, logika aja, mau nikah sebulan lagi tapi masih chat-chatan dari VC setiap saat. Apakah itu normal gitu kan ya? Dari situ gitu ya. Niatnya mau menelusuri perselingkuhannya gitu, malah kebongkar semua. Uang untuk nikah sisa 29.000, perhiasan emas total 30 juta digadaikan. Emas ibuku pun diambil, tidak hanya kehilangan ratusan juta, aku juga kehilangan waktu dan kepercayaan. Yang paling sakit, dia adalah cinta pertamaku, tapi juga orang pertama yang menghancurkanku. Wah, cinta pertama loh ini. Iya bener, dia cinta pertamaku. Mungkin pada bertanya-tanya kok bisa tertipu, emang baru kenal, emang kenalnya di mana, kenapa mutusin nikah gitu ya. Orang tuaku punya kos-kosan, dia ngekos di tempat orang tuaku. Awal dia ngekos sekitar tahun 2022, dia merupakan mahasiswi kesehatan. Aku kenal dekat dengan dia sejak 2023, sampai akhirnya memutuskan menikah Mei 2026. Selama pacaran, sikapnya selalu manis, nggak neko-neko, orangnya lemah lembut. Dia selalu bercerita tentang keluarganya yang problematik. Aku bodo amat dengan keluarga yang problematik. Niatku dan keluargaku cuma ingin menyelamatkan dia agar dia hidup tenang dan nyaman, karena aku dan keluargaku sesayang itu. Anaknya nggak neko-neko, tapi ternyata belum ketahuan. Ini momen pertama kali dia ngajak ke acara keluarga, acara saat ulang tahun ibuku. Ibuku sesayang itu sama dia, ngekos pun udah dibebaskan atau digratiskan oleh ibuku, bahkan makan kami tanggung. Ya kali ya ibuku hitungan sama calon mantunya WKWK. Saking percayanya ibuku sempat menitipkan emas untuk dijual pada bulan Januari, bilangnya udah ditransfer tapi ternyata nggak masuk. Ketika ditanya lagi alasannya bank keblokir, ibuku sungkan untuk menanyakannya kembali sampai akhirnya nggak ditanyakan lagi. Nah, perihal emas ibuku ketahuan juga saat bulan April, uangnya tidak ada, keterangan dimutasi pun tidak ada, uang emasnya hilang juga gitu. Tanggal 26 April, hari khas, saat semuanya kebongkar, kami langsung membawa dia ke keluarga minta kejelasan semua. Tapi tidak ada kejelasan sama sekali. Uang biaya kuliah habis untuk apa, tidak dijelaskan. Emas yang digadikan uangnya untuk apa, tidak dijelaskan. Emas ibuku yang nitip untuk dijual tidak dijelaskan juga. Sampai saat ini mereka masih bungkam, kami belum tahu semua uang hilang itu diperuntukkan untuk apa. Hari yang sama juga pihak sana meminta maaf dan minta surat gadai katanya. Perhiasan emas akan ditebus. Seminggu kemudian masih tidak ada kabar. Kami pun menanyakan langsung ke pusat gadai. Ternyata mereka ke sana bukan untuk menebus, tapi memperpanjang. Lah,
Tanggal 2 Mei kami kembali ke rumahnya untuk membahas rencana secara keluargaan. Kami pun membawa surat perjanjian pembatalan pernikahan dan minta pertanggungjawaban untuk pengembalian dana. Mereka tidak mau menandatangani surat tersebut. Mereka mengklaim ini perjanjian dibuat sepihak. Mereka tidak terima, marah besar, keadaan pun chaos pada hari itu. Akhirnya pihak sana meminta mengatur pertemuan lagi untuk membuat perjanjian bersama-sama agar tidak sepihak. Saat itu kami sepakat untuk bertemu pada 9 Mei ini. Tanggal 9 Mei di kediaman kami. Tanggal 9 Mei yang sudah disepakati itu nyatanya mereka tidak datang, tidak memberi kabar, tidak memberi keterangan. Kami semua sudah menunggu, bahkan telepon pun diabaikan. Kami masih sabar dan menunggu semua penjelasan itikat baik dan dipertanggungjawabkan. Wow, panjang banget ya. Kalau dirasa-rasa uangnya sih emang buat gaya hidup hedon, iya nggak sih? Gitu. Kalau emang nggak bisa dijelaskan uangnya buat apa, terus nggak ada bekasnya buat apa gitu ya pasti ya buat foya-foya sih gitu ya. Ini dugaan kita saja gitu ya. Jadi ini menurut keyakinan kita. Jadi tragis banget ya. Aduh, sebenarnya cewek ini beruntung banget ya punya pasangan gitu ya, yang keluarganya baik gitu ya, calon mertuanya juga baik gitu ya. Waduh. Tapi malah justru disia-siakan. Waduh, pasti nyeselnya ini nanti dalam banget loh Mbak gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita menyanyiakan atau mengabaikan orang yang baik di hidup kita gitu ya, nanti ketemu yang jahat, wah baru rasanya nyesel banget ya. Langsung deh, komentar-komentar warganet ini seperti apa ya warga Gelar Tikar, kita bacain komentar-komentar warganet. WKWK bukan gimana-gimana ya, emang kalau dari keluarga problematik pasti anaknya juga problematik. Soalnya banyak kasus kayak gitu. Jadi sebisa mungkin hindari berpasangan sama anak yang keluarganya problematik ya guys. Dan aku dulu juga pernah ngalamin punya pasangan yang keluarganya juga problematik. Dan endingnya yaps, intinya sama kayak di atas, diselingkuhi. Waduh, itu jadi catatan. Gue dari dulu awal pacaran sama istri nggak pernah nitip apa-apa sama dia, jangankan mahar atau seserahan, dompet aja gue pegang sendiri kalau lagi jalan makan di luar. Setelah nikah baru gue kasih dompet gue buat dipegang istri. Lah kok ini bisa percaya sama orang yang belum jadi istri gitu ya. WKWK sama kayak gue dari hari nikah, bener-bener di hari nikah gue juga ditinggal sama cewek gue waktu itu, udah ditunggu lama. Keluarganya juga nggak taunya kabur ke Bandung sama selingkuhannya. WKWK gitu. Gue masih inget muka-mukanya, gue tandain ampe mati juga. Waduh. Kesalahan menikah yang paling besar cuma ingin menyelamatkan gitu ya. Waduh. Setelah 13, betul. Jadi ya jangan karena kasihan ya. Waduh, ingin menyelamatkan perempuan tersebut dari keluarga toksiknya itu gitu ya. Waduh. Gak heran pohonnya aja udah rusak, pantas buahnya rusak. Barang rusak masih berharap kekeluargaan, mending langsung jalur hukum. Nah bener, mending langsung jalur hukum. Cinta boleh ya, bodoh jangan. Apalagi kasih rekening ke pasangan dengan alasan nabung bersama. Hati orang kita nggak ada yang tahu, bahkan sama keluarga sendiri pun jangan terlalu percaya. Tuh, nggak tahu gimana ya, gue kepikiran dia diatur sama keluarganya dan semua uang kayaknya diminta sama keluarganya deh, karena dari awal udah problematik diceritain. Jadi feeling ke situ sih dia diatur sama keluarganya dan dia terpaksa ikut aturan keluarganya. Di satu sisi dia selingkuh, mungkin pengen memanfaatkan aja kondisi lu bro gitu. Kalau sampai keluarganya ikut melindungi pelaku, ya bawa jalur hukum aja. Penipuan masuknya udah pidana. Jalur hukum aja dah, aja udah bad gitu. Segala kekeluargaan bandit itu bandit gitu ya. Pemain ini mah pasti duitnya ke selingkuhannya juga gitu. Kalau banyak energi ya si tetehnya buat bertingkah, padahal tinggal bersyukur loh teh punya calon suami dan calon mertua sebaik itu, susah carinya di zaman sekarang gitu ya. Itu ya komentar-komentar netizen bener gitu ya. Mending ya udah dibawa ke jalur hukum aja karena ini udah puluhan juta ya, pastinya lebih gitu ya. Ya gitu ya, karena ya nggak ada itikat baik sama sekali gitu. Kalau menurut warga Gelar Tikar gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Terima kasih.